namanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, otomatis kan banyak sekali yang membaca Al-Quran. Bismillah, kita melangkah dengan doa dan cinta menuju tanah suci. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Catur semuanya, kembali lagi di Ruang Podcast Bahagia. Nah Sobat Catur, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial Sobat Catur untuk menceritakan terkait detail umrah dan juga tempat-tempat bersejarah yang ada di Mekah maupun di Madinah. Langsung saja Sobat Catur kita panggil, beliau sudah ada di depan saya. Beliau adalah Abah Muhammad Syakni Ma'arif. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam Gimana warahmatullahi. Abah kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin Abah sebelum melanjutkan ke topik ya, Abah boleh diperkenalkan terlebih dahulu kepada Sobat Catur Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah ma ba'da. Sahabat-sahabat Catur Travel yang sangat kami cintai, saya Muhammad Syakni Ma'arif. Saya dari Sumengko, Jatirejo, Mojokerto. Background saya sejak kecil di pesantren Al-Quran, untuk pesantren Bidayatul Hidayah, Mojokeneng, Jatirejo, Mojokerto. Bawah asuhan Romo Kiai Haji Muhammad Yahdi Matlab, dan guru yang kedua saya Syekh Muhammad Fatoni Dimyati LC Al-Habib. Baik, terima kasih Abah. Nah, berarti background Abah ini besar di pesantren ya, Iya. Abah ya, seperti itu. Nah, Abah sebelumnya nih Abah bisa mengenal Catur Travel dari mana Abah? Ya, sebenarnya saya sudah lama, karena saya mulai tahun 90-an, 1990 itu saya di pesantren diambil oleh Gus Ali Muhammad. Kiai Haji Agus Ali Muhammad itu partnernya Kiai Hamim Jazuli yang dikenal Gusmi, membuat semaan Al-Quran keliling ke Pulau Jawa dari Banyuwangi sampai ke Jogja. Itu saya ikut Gus Ali, jadi ya otomatis keliling dari kota ke kota, termasuk saya sering ke Kiai Haji Ahmad Zaid Samsudin, Pondok Pesantren Darussalam Beji, Benowo, Surabaya. 2 tahun yang lalu ikut Catur Travel ini memuaskan, jadi tambah kenal bolo-bolo di sana, terus kenal mutawif yang sudah berpengalaman. Ya, ketepaan istri saya ditunjuk TL, waktu itu saya membantu, dan ikhlas hati itu yang paling jadi nikmat. Luar biasa sekali, berarti Abah ini ada di wilayah Mojokerto ya Iya. Abah ya. Nah, terkait di warga-warga Mojokerto di sekitar Abah itu, seberapa antusiasme sih warga di sana Abah terkait ibadah umroh? Sebenarnya ya antusias, orang ingin umroh itu. Soalnya kan haji ini kan lama sekali, kalau nunggu daftar reguler sudah 30 tahun lebih, ya otomatis ya harus umroh. Wong haji memang wajib seumur sekali, begitu juga umroh sendiri kan ya wajib sekali
umurnya itu. Kadang-kadang orang ini nggak mau, saya belum haji kok umroh, kadang-kadang gitu. Namanya orang awam kadang-kadang mengikuti tokohnya biasanya gitu, tokoh masyarakat siapa yang memberi arahan atau mungkin memberi pemantapan. Sojo umroh dhisik wong durung haji, kadang-kadang gitu. Kan kita ini nggak tahu umur kita berapa. Kita mungkin kadang-kadang langsung diberi ujian sakit. Ya nggak tahu kita. Padahal sama-sama wajibnya. Wajib. Ya memang yang kewajiban yang mampu. Tapi Allah kan nggak manggil yang mampu. Allah memanggil yang benar-benar punya keinginan, punya niat yang tulus, ingin temenan, kepingin haji, kepingin umroh, ya pasti nanti yang itu yang dipanggil Allah dan dimampukan Allah. Itulah cambuk semangat, prinsipnya itu. Memang masyarakat banyak yang takut. Bahkan kemarin ada yang tanya, saya ini masih punya masalah, masih punya hutang. Kebiasaan yang salah kaprah di masyarakat, alasan itu pasti keluarga. Aku durung noto anak, sampai kapan noto anak? Ya nggak mungkin lah, sudah ada takdirnya dari Allah. Semua sudah ditakdir Allah. Sampai kapan kamu nggak bisa menata anak itu, sudah ada takdirnya masing-masing. Kalau kamu mengutamakan Allah, ya otomatis Allah nanti yang menata semuanya itu. Hanya kembali kita yakin nggak mengutamakan Allah atau mengutamakan yang lain. Itu kembali ke kita semuanya. Baik, jadi untuk di wilayah Abah sendiri masih banyak itu Abah ya, orang-orang yang beranggapan bahwa harus haji dulu Ya, baru gitu. umroh gitu. Iya. Di sana Abah untuk meyakinkan kepada masyarakat Abah bahwa umroh juga bisa sebagai pelipur ketika kita rindu Baitullah, karena kalau haji kan masa tunggunya masih lama. Nah, bagaimana sih Abah masuk ke pikirannya para masyarakat tersebut supaya terbuka bahwa umroh dulu itu juga bisa? Ya, memang kita kembali sama-sama wajibnya. Haji kan wajib, umroh begitu juga ya wajib. Sama halnya dengan kita zakat. Sudah satu nisab ya wajib zakat. Umroh itu adalah solusi untuk kita bisa ziarah ke Rasulullah yang paling pokok. Karena kita yang paling pokok ke Rasulullah kan minta diakui sebagai umatnya, dan kita minta supaya diberi syafaat Rasulullah. Itu paling pokok. Jadi orang-orang itu kadang-kadang takutnya hanya takut materi, takut duniawi, enggak mengutamakan Allah. Kembali kalau kita mengutamakan Allah, ya Allah itu pasti yang mencukupi dan menata semua apa kebutuhan kita di dunia, termasuk keluarga kita, anak-anak cucu kita. Itu Allah semuanya yang menata langsung kalau mengutamakan Allah. Dan itu diberi kemudahan, bahkan enggak yang kita sangka-sangka ternyata ya memang lebih tertata daripada kita yang mengatur Allah, malah kok kebalik. Nah itu masalahnya. Baik, terus Abah, menurut Abah sendiri nih, bulan yang paling momentum bagi seluruh masyarakat umat muslim untuk melaksanakan ibadah umroh Abah? Masalah bulan itu kan yang penting panggilan kita itu bulan ya itu segerakan aja dipanggil Allah. Ini kan musim haji, awal musim, ya jangan lihat ya ketepatan mungkin hampir bulan Maulid kan gitu ya. Yang penting kita ini dipanggil Allah, jangan sia-siakan. Dipanggil ke Baitullah itu jangan sia-siakan. Nggak mungkin Allah memanggil yang kedua kalinya. Pasti yang dirasakan kecewa,
di belakang hari karena menunda panggilan Allah untuk Baitullah. Begitu Anda kepingin, ya harus kita tunjukkan, terus kita bulatkan niat kita. Saya sendiri dulu kan gitu, ingin haji, ingin umroh. Saya pertama kali haji itu 97, itu pun diberangkatkan Gus Ali Muhammad yang saya ikuti itu. Ya, memang ada niat nabung hanya berapa gitu aja. Ternyata ya enggak keambil. Tahu-taunya siskohat keluar, saya berangkat. Bahkan enggak banyak yang enggak percaya. Saya masih bujangan, terus anak-anak kecil saya ajar ngaji, TPQ, Madrasah Diniyah di rumah itu di desa saya pulang pergi ke pesantren. Ya itu akhirnya ada kita jangan melihat bulan. Kalau memang yang paling afdol ya otomatis bulan Ramadan. Semua bulan itu bagus sekali. Pokoknya kita begitu ada panggilan, ada niat, ada keinginan, yaitu bismillah sudah. Kita jangan pilih-pilih bulan, jangan ditunda. Kalau ditunda otomatis nanti nggak ada panggilan lagi, nggak tahu umur kita berapa, kan itu. Kalau masalah yang paling afdol ya otomatis ya Ramadan. Nah, umroh Ramadan kan pahalanya sama dengan haji bersama Rasulullah, itu istimewanya. 2 tahun yang lalu itu awal Ramadan saya ikut catur pulang gitu. Alhamdulillah. Memang intinya bolo-bolo kalau ada keinginan, ada niat, pokoknya harus bismillah, harus mantapkan hati, bismillah, niat insun umroh lillahi ta'ala. Begitu juga ingin haji, ya harus kita mantapkan hati benar-benar hanya karena Allah. Itu yang paling pokok. Kalau karena yang lain-lain, itu sudah bisa-bisa nggak sampai ke sana. Itu yang paling pokok, harus mantapkan benar-benar hanya lillah, karena Allah, jangan karena yang lainnya. Jadi menurut Abah yang paling membedakan ya, paling afdol itu di bulan Ramadan. Nah ini mungkin bisa dijadikan acuan juga buat Sobat Catur yang di rumah Abah. Nah Abah ketika berangkat di bulan Ramadan Abah dengan bulan-bulan yang lainnya, ada aktivitas khusus atau perbedaan tidak Abah pada saat melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya? Ya memang namanya bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, otomatis kan banyak sekali yang membaca Al-Quran. Itu memang di samping istimewanya lebih ramai sekali, apalagi kalau sudah menjelang separuh Ramadan, mulai nuzulul Quran sampai paket Lailatul Qadar, itu memang penuh sekali. Bahkan yaitu istimewanya umroh pada bulan suci Ramadan diberi pahala sama dengan haji bersama Rasulullah. Itu istimewanya kalau Ramadan. Kita kembali, pokoknya kita kalau ada keinginan, kepingin umroh, kepingin haji, ya yang penting itu daftar aja. Urusan nanti Allah yang memudahkan. Itu harus kita mantapkan ke hati kita, keluarga kita. Memang banyak sekali godaan-godaan, bahkan keluarga ada yang gembosi, kadang-kadang awakmu durung haji kok umroh, sering ucapan-ucapan gitu. Kadang-kadang sik duwe tanggungan, sik duwe utang, sik durung noto anak, durung nggek noma, belum punya mobil, mau macam-macam, itu urusan dunia. Kan eman kalau gitu. Kita utamakan benar-benar menata hati, benar-benar kita niat, ya kita bulatkan niat hanya karena Allah. Allah nanti yang memudahkan seterusnya sampai ke sana. Benar sekali ya Mbak ya. Jadi yang penting meyakinkan niat kita ya Mbak ya, bahwa semuanya pasti akan dimampukan gitu ya Mbak. Nah ngomong-ngomong Abah, di dalam
ketika kita berangkat ibadah umroh itu kan pasti ada city tour ya, Abah. Iya, iya. Nah, ada nggak sih Abah tempat tujuan destinasi yang bersejarah yang paling banyak diminati oleh masyarakat? Kalau di Madinah ya otomatis ya yang paling pokok masuk Masjid Nabawi karena ziarah ke Rasulullah dan ke Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Khattab. Terus masuk ke Raudhah, adalah taman-taman surga, surganya Allah di dunia ya Raudhah itu tempat mustajabah. Terus banyak biasanya jamaah-jamaah ini diajak tur ke Masjid Quba, masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah pada waktu hijrah dari Mekah ke Madinah. Bahkan istimewanya barang siapa yang datang ke Masjid Quba, dia punya wudhu dari rumahnya atau dari hotelnya, otomatis dari rumah, dari hotel ini sudah punya wudhu, langsung ke Masjid Quba dan mau sholat 2 rakaat, sholat sunnah, maka dia diberi pahala sama dengan melakukan ibadah umroh. Itulah istimewanya kalau kita ziarah ke Masjid Quba yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah. Terus biasanya diajak ziarah ke Syuhada Uhud yang paling bersejarah, peperangan Uhud, kekalahan umat muslim pada waktu itu, karena semua kan banyak hikmahnya. Dengan meninggalnya Sayyidina Hamzah pamannya Rasulullah itu, Rasulullah bahkan sampai berdarah, sampai tanggal giginya, sampai diselamatkan ke gua kecil di Jabal Uhud itu. Ini adalah sampai berdarahnya Rasulullah ini jangan sampai menetes ke bumi. Kalau andai kata darahnya Rasulullah ini menetes ke bumi, ya otomatis malaikat ini nggak terima, ya, otomatis dihancurkan. Tapi Rasulullah dengan kasih sayangnya Rasulullah tetap mendoakan umatnya ini. Saking cintanya kepada umat ini, Rasulullah kasihan kepada umatnya. Bahkan di dalam masjid itu kan, Masjid Nabawi Raudhah itu kan ada tulisan syafaat Rasulullah untuk umat-umatku yang bergelimang dosa besar. Itu janjinya Rasulullah. Itulah syafaatul uzma, syafaat Rasulullah, pertolongan Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah menolong nggak hanya di akhirat nanti. Kalau kita merasakan ya mulai di dunia sudah ditolong terus oleh Rasulullah. Kalau kita memang benar-benar mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, mengalahkan yang lain, ya otomatis kita sendiri yang bisa merasakan mencintai Rasulullah itu mengalahkan istri atau suami, anak-anak, keluarga, bahkan apapun. Kita utamakan Rasulullah, kita menyintai benar-benar kepada Rasulullah, mengikuti syariat tuntunan Rasulullah, ya otomatis Rasulullah mencintai. Kita belum punya cinta ke Rasulullah, Rasulullah sudah menjanjikan kepada umatnya. City tour di Madinah itu yang paling sering ya diziarahi para jamaah haji, jamaah umrah, ya itu yang sering untuk mengenang peperangan di Jabal Uhud. Karena gunung atau Jabal Uhud itu satu-satunya gunung surga. Jadi nanti itu ada di surga nanti yang nggak tandus gitu nanti. Jadi di surganya Allah nanti itu di akhirat ya jadi yang indah. Catur travel kan itu yang paling pokok city tournya. Jadi benar-benar banyak destinasi bersejarah ya, Mbak, yang Iya. bisa dikunjungi oleh umat muslim.
Dan juga biasanya kalau penambahan dari Muntawif itu akan berlaku penawaran gitu Iya. ya Abah ya. Soalnya kan nggak sama sih, jamaah itu kan ada yang kelas menengah ke bawah, ada yang ke menengah ke atas. Kadang-kadang jamaah itu pembawaannya masing-masing. Jadi nggak bisa kita, oh ini orang kaya-kaya, dia belum tentu mau. Kadang-kadang biasa-biasa ternyata kok antusias sekali. Kalau program di luar travel ya biasanya ya untuk nyewa kendaraan dan seterusnya itu biasanya dimusyawarahkan Muntawif dan TL dan jamaah yang ikut biasanya gitu. Kalau sekitar Masjid Nabawi kan ada Masjid Omama, masjid tempat sholat istisqa dulu, terus ada Masjid Sayyidina Abu Bakar. Banyak sekali ya Abah yang sudah Iya. Abah sampaikan, mulai dari edukasi buat masyarakat yang masih mempertimbangkan antara haji dan umroh hingga tempat-tempat bersejarah yang menarik yang sudah Abah banyak ceritakan. Nah, alhamdulillah nih Abah sudah di penghujung waktu nih Abah, tidak terasa. Dan banyak sekali ilmu yang sudah kita dapat disampaikan oleh Abah. Sebelum kita penutupan ya Abah, mungkin boleh disampaikan terlebih dahulu kesan dan juga pesan untuk para jamaah. Melihat ini jangan ragu, kalau ada keniatan untuk umroh atau untuk haji ya langsung aja daftar yang resmi, terutama kalau ingin umroh dan haji plus. Ini Catur Travel ini benar-benar amanah dan profesional. Saya melihat benar-benar ya slogannya itu pasti berangkat itu. Biasanya kalau yang lain-lain itu iming-iming banyak sekali city tournya, ternyata hanya berapa itu aja, kan kecewa ini orang-orang. Kalau travel Catur ini benar-benar transparan, sesuai apa yang tertulis itu, schedule-nya gimana, diajak tur kemana, yaitu memang. Kalau yang lain berarti kan kita nambah sendiri, musyawarah dan minta bimbingan Tawif, TL dan jamaah yang ikut sukarela biasanya gitu. Yang terpenting jamaah jangan menunda-nunda panggilan Allah untuk ke tanah suci Mekah dan Madinah. Itu yang paling pokok. Jangan menunda-nunda, karena umur kita nggak tahu. Barang siapa yang sudah mampu kok menunda-nunda nggak mau dia atau umroh, ini otomatis nanti nggak bisa mempertahankan iman dan Islamnya. Terima kasih banyak juga atas ilmunya kepada Sobat Catur semuanya. Terima kasih juga Abah sudah memberikan kesempatan buat hadir di Ruang Podcast Bahagia. Sebelum penutupan ya Abah, kita bisa tagline terlebih dahulu. Catur Travel, umroh keluarga bahagia, haji bersama yang tercinta, bersama Catur pasti berangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.